Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada. Selamat datang pada program On Target dalam episode Kemenangan Atas Keakuan. Hari ini kita akan membahas topik manusia dan problem kejiwaannya. Pemirsa yang budiman, manusia pertama, Adam, diciptakan langsung oleh Allah. Alkitab menjelaskan bahwa Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Dan kemudian Allah meniupkan nafas kehidupan dan jadilah Adam sebagai manusia pertama. Manusia adalah suatu ketritunggalan yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh adalah bagian yang terlihat jelas oleh mata kita. Jiwa tidak bisa dilihat oleh mata kita karena jiwa adalah perasaan, keinginan, perilaku yang ada dalam tubuh seseorang. Sedangkan roh manusia juga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang manusia. Wujud roh kita persis sama dengan wujud tubuh kita. Dan roh manusia ini amat sangat penting karena roh inilah yang memberikan kehidupan kepada tubuh dan jiwa kita. Pada saat kematian tiba, tubuh kita terpisah dengan jiwa dan roh. Tubuh yang fana ini akan hancur kembali menjadi debu tanah. Sedangkan jiwa dan roh manusia langsung menuju ke surga. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 1 tertulis demikian. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Pemirsa yang budiman, pada saat kita bertobat, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita mau supaya Tuhan yang memimpin hidup kita melalui Roh-Nya yang kudus. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 tertulis, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ketiga bagian dari manusia yaitu tubuh, jiwa, dan roh harus diserahkan kepada Tuhan dan dikuduskan pada saat kita bertobat. Kita tidak bisa hanya menyerahkan bagian tubuh kita atau sebagian jiwa kita. Tapi Alkitab berkata bahwa pada saat kita bertobat, maka kita harus serahkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk tunduk dan dikuasai oleh Roh Kudus. Peranan roh manusia itu amat penting karena rohlah yang memberikan kehidupan kepada tubuh dan jiwa manusia. Oleh karena itu, apapun yang mengontrol roh kita akan mengontrol jiwa dan tubuh kita. Roh kita memerlukan pembersihan. Kita mungkin saja memiliki roh yang angkuh, roh kesombongan, sehingga roh kita dapat menolak Allah dan tidak mau berserah kepada pimpinan Allah. Amsal 16 ayat 18 menulis, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Siapa kita di dalam roh kita menunjukkan siapa kita sebenarnya. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat 9-14 menuliskan tentang ada 3 golongan roh, yaitu roh manusia, roh dunia yaitu roh jahat, dan roh Allah sendiri yang kita kenal sebagai Roh Kudus. Roh kita adalah pusat keberadaan kita. Motif hati kita yang terdalam ada dalam roh kita. Apa yang kita sembah sebenarnya, kita menyembah uang atau kita menyembah Allah, semua itu ada dalam roh kita. Sehingga apapun yang menguasai roh kita menentukan siapa kita sebenarnya. Pemirsa yang budiman, pada saat seseorang menolak Roh Kudus, maka kehidupannya menjadi rentan bagi roh dunia ini. Hidupnya menjadi lebih mudah dikuasai oleh roh dunia ini. Dan roh dunia ini merupakan roh permusuhan yang memisahkan manusia dengan Allah. Itu sebabnya Tuhan Yesus menyerukan kita semua untuk bertobat dan lahir baru supaya hidup kita bisa dipulihkan dan didamaikan kembali dengan Allah pencipta kita. Pada saat kita mengalami lahir baru, maka roh kita hidup kembali. Roh kita dapat bereaksi kembali kepada firman Allah dan ada suatu kesadaran baru tentang Allah dan perkara-perkara rohani. Roh kita yang telah disucikan kembali akan menjadi lebih peka akan pimpinan Roh Kudus. Dan dengan demikian, semua emosi-emosi jiwa dan tubuh kita juga tunduk kepada pimpinan Roh Kudus.
Hidup yang ideal adalah bila roh kita bisa mengontrol jiwa dan tubuh kita. Manusia adalah makhluk roh. Karena itu harus diperintah oleh roh. Dengan jatuhnya manusia ke dalam dosa, kegelapan dan pemisahan datang dalam roh manusia. Allah berfirman kepada Adam dalam Kejadian 2 ayat 17, bahwa pada hari engkau memakan buah terlarang itu, maka pastilah engkau mati. Pada saat Adam memakan buah terlarang itu, Adam tidak langsung mati. Bahkan Adam masih hidup sampai berumur 930 tahun. Yang dimaksud dengan mati di sini adalah kematian rohani, bukan kematian jasmani. Kematian rohaniah langsung terjadi pada saat itu juga, yaitu Adam yang sebelum berdosa, bergaul akrab dengan Allah. Sekarang Adam menjadi takut dan bersembunyi dari Allah. Adam dan Hawa menjadi manusia berdosa yang terpisah dari Allah. Sejak kematian rohaniah, maka tubuh manusia menjadi tubuh yang fana. Dan manusia harus berusaha keras untuk menjadi rohani, untuk menjadi religius. Karena roh manusia tidak lagi berkuasa, tapi jiwa dan tubuhnya yang berkuasa atas rohnya. Itu sebabnya kita memerlukan seorang juru selamat. Tuhan sendiri yang datang dalam hidup kita, mencari dan menyelamatkan kita dari kematian rohani ini yang berakibat kematian kekal. Mari kita serahkan roh kita untuk dipimpin Roh Kudus Tuhan, supaya jiwa dan tubuh kita juga tunduk kepada roh kita. Pemirsa, mari kita melihat problem kejiwaan yang menghambat kuasa Roh Kudus. Allah ingin agar umatnya menjadi umat yang rohaniah, bukan umat yang jiwaniah. Seringkali jiwa, yaitu emosi, rasa takut, kemurungan, sikap memihak dapat menghambat jalan dan aliran Roh Kudus. Allah mau supaya kita bisa mengenal dan membedakan hal-hal yang rohaniah, yang berkenan kepada Allah, dan hal-hal jiwaniah yang hanya memuaskan emosi sesaat kita. Dalam Ibrani 4 ayat 12, kita membaca, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Tuhan itu sangat tajam dan menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh kita. Artinya, hanya kuasa firman Tuhan yang sanggup menunjukkan kepada kita apa saja motif-motif kita yang tersembunyi, yang ada dalam hati kita. Apakah motif-motif itu benar dan sesuai firman Tuhan, ataukah motif-motif itu merupakan kekejian di mata Tuhan? Firman Tuhan itu bisa menemukan problem-problem yang kita alami di dalam jiwa kita dan roh kita, yang selama ini membuat kita depresi, putus asa, dan kehilangan gairah hidup. Firman Allah itu seperti suatu lampu yang terang yang dinyalakan di dalam hidup kita. Mazmur 19 ayat 30 berkata, bila tersingkap firman-Mu, memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Kita manusia tidak akan pernah bisa menemukan problem-problem kita yang sesungguhnya, tapi firman Allah sanggup menunjukkan problem kita dan menyadarkan kita sekaligus menyembuhkan kita. Kita harus mengalahkan kejiwanian kita. Karena bila kita dikuasai oleh perasaan-perasaan kita, maka karakter kita tidak akan teguh dan pengambilan keputusan akan berdasarkan pertimbangan emosi semata. Orang yang hidupnya dipimpin oleh perasaan dan emosi, jiwaniah, akan mudah dipengaruhi dan dikuasai oleh roh-roh lain yang mendorong dan membelokkan mereka dari rencana Allah yang mulia bagi hidup mereka. Jiwa tidak boleh berkuasa atas roh kita. Sebaliknya, justru roh kita yang didukung oleh Roh Kudus yang harus berkuasa atas jiwa kita. Menarik untuk kita pelajari, pada saat sedang berpuasa, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Dan pencobaan itu meliputi seluruh keberadaan Tuhan Yesus sebagai anak manusia. Iblis mencobai Tuhan Yesus yang sedang sangat lapar dengan berkata, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nafsu makan kita, tubuh kita bisa menjadi ladang pencobaan iblis. Sebagai manusia,
Iblis juga mencobai emosi-emosi Yesus. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah." Iblis ingin mendorong emosi-emosi Tuhan Yesus. Terakhir, iblis juga mencobai roh Tuhan Yesus. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Pemirsa yang budiman, manusia adalah makhluk ketritunggalan yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kita harus waspada karena tubuh, jiwa, dan roh kita bisa dicobai oleh iblis, sama seperti Yesus juga dicobai. Kita harus rela menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan untuk dibentuk menjadi pribadi yang baru sebagai anak-anak kerajaan surga. Roh kita yang dikontrol oleh Roh Kudus harus berkuasa atas tubuh dan jiwa kita. Itulah ciri manusia rohani yang sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah pembahasan kita untuk hari ini, dan kita akan kembali pada penayangan program On Target berikutnya pada waktu dan jam yang sama. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.